Shalom, selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, pada malam hari yang berbahagia ini, kita boleh diperkenankan Tuhan untuk berjumpa, untuk merenungkan firman Tuhan kembali. Saya berharap Bapak Ibu, Saudara di rumah, kita bisa menerima firman Tuhan ini dengan penuh bahagia, penuh sukacita, dan biarlah firman Tuhan ini juga dapat menjadi penyemangat selalu di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, saya akan mengajak kita merenungkan firman Tuhan seperti yang sudah ditetapkan oleh Gereja Kalimantan Evangelis di dalam 1 Raja-Raja pasal 22 ayat 26 sampai 39. Di bawah perikop Ahab memerangi Ramot Gilead. Nabi Tuhan berhadapan dengan nabi palsu. Dan saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara untuk membaca ayat yang ke-37 dan 38. Saya berharap Bapak Ibu Saudara bisa membaca secara keseluruhan nas kita pada hari ini di rumah. Demikian, raja sudah mati. Maka pulanglah mereka ke Samaria. Lalu mereka menguburkan raja di Samaria. Ketika kereta itu dicuci di tepi telaga Samaria, maka darah raja dijilat anjing. Sedang perempuan-perempuan sundal mandi di tempat itu, sesuai dengan firman Tuhan yang telah diucapkannya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, saya akan mengajak kita menggumuli firman Tuhan dengan tema, yaitu firman Tuhan berkuasa, beritakanlah dan terimalah dalam kebenaran. Bapak Ibu Saudara, sebagai orang percaya, kita pasti meyakini dengan penuh bahwa apa yang tertulis dan diucapkan sebagai firman Tuhan, baik melalui nabi-nabi, melalui para rasul, dan Alkitab kita sendiri, inilah firman yang begitu berkuasa. Akan digenapi dan memiliki kekuatan untuk memberikan dampak, memberikan perubahan yang nyata dalam kehidupan orang percaya. Dan tentunya firman ini sendiri saudara dapat hadir dalam dua bentuk. Yang pertama bisa dalam bentuk yang menyenangkan, karena disuguhkan atau dinyatakan memberikan pengharapan, memberikan janji-janji berkat, motivasi, penghiburan, dan juga terkadang hadir dalam bentuk yang tidak menyenangkan juga saudara, yang berupa pesan atau teguran, kritikan akan dosa-dosa kita, atau peringatan berupa perintah yang harus dijalankan sebagai anak-anak Tuhan. Lalu apakah kita hanya memilih firman Tuhan yang terasa menyenangkan saja, atau kita juga siap menerima kedua-duanya? Hari ini kita akan melihat dari apa yang dipilih oleh seorang raja yang bernama Ahab. Raja Ahab dalam nas kita hari ini merupakan raja Israel yang cenderung memilih salah satu saja firman Tuhan yang menyenangkan hatinya. Dan kita melihat di sini Raja Ahab meminta petunjuk bersama dengan besannya dari Raja Yehuda, yaitu Raja Yosafat. Kalau Raja Yosafat ini raja yang takut akan Tuhan, saudara. Dan dia juga menginginkan supaya memohon petunjuk apa yang harus mereka lakukan ketika ia dan Raja Ahab ingin memerangi Ramot dan Gilead. Apakah mereka maju berperang atau tidak? Jadi pada waktu itu mereka memohon petunjuk apa yang harus mereka lakukan. Maka dipanggillah beberapa nabi-nabi pada waktu itu. Dan ada 400-an nabi yang pada waktu itu
boleh dikatakan sebagai nabi palsu. Karena apa? Karena mereka memberitakan sesuatu yang tidak benar, saudara, yang menyimpang dari kehendak Allah. Mereka menyampaikan itu hanya untuk menyenangkan hati Raja Ahab. Mereka menyampaikan itu bukan berita kebenaran. Dan pada saat ini, saudaraku yang terkasih, kita melihat betapa Ahab itu sangat senang kepada 400-an nabi yang membuai dirinya, menyenangkan hatinya. 400 nabi itu sepakat mengatakan kebohongan. Sekali lagi, membuai Ahab dengan kata-kata manis. Mereka menyelewengkan jabatan mereka. Saudara, padahal mereka tahu Tuhan tidak akan pernah berpihak kepada Ahab yang hidupnya jahat, memberontak kepada Allah, yang pada waktu itu menyembah Baal. Celakanya, saudara, kita melihat Ahab lebih suka dengan nubuat-nubuat yang sesuai dengan seleranya, yang berpihak dan yang memberi pembenaran kepada dirinya. Dan kita melihat seharusnya hal ini tidak dilakukan Ahab, ya saudara. Ya harusnya mendengarkan ada satu nabi yang begitu jujur. Dia adalah nabi sejati yang berasal dari Allah. Ia memberitakan apa yang benar, berkata jujur apa adanya, menyampaikan firman dengan berani. Firman Allah yang sesungguhnya sesuai dengan kehendak Allah. Ia tidak takut akan konsekuensi, walaupun ia harus dibenci oleh Raja Ahab. Apa yang kita lihat di sini? Ahab tidak mau mendengar, saudara. Ia merasa risih, ia bahkan benci, ia marah atas teguran, atas nubuat yang diberikan oleh Nabi Mika yang serasa mengusik kehidupannya. Bahkan di sini jangankan hidup untuk bertobatan, ia justru memenjarakan Mika. Saudaraku yang terkasih, hal inilah yang membuat Ahab terjebak. Kita melihat pada akhirnya apa yang terjadi dalam kehidupan Ahab, akhir hidupnya. Ia pun mati di medan perang. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, apa pembelajaran dari nas ini bagi kita sebagai anak-anak Tuhan pada saat ini? Yang pertama, mari kita melihat di sini firman Tuhan ini adalah firman Tuhan yang sangat berkuasa, saudara. Maka janganlah kita abaikan. Terimalah firman Tuhan itu dengan penuh sukacita. Janganlah hanya mau memilih firman yang hanya terasa menyenangkan di telinga kita, di hati kita saja. Karena sesuai dengan keinginan dan harapan kita. Sementara firman yang menantang atau firman yang mengoreksi hidup kita, yang menegur kita, menasehati kita, kita tidak menyukainya. Maka kalau demikian, kita sama seperti Ahab yang tidak mau mempersilahkan Tuhan menjadi Tuhan atas hidup kita, yang hanya ingin memegang kendali atas hidupnya sendiri. Tuhan tidak menyukai ini semua. Maka kita pun bisa celaka, saudara. Saya percaya kita semua tidak mau demikian. Tidak mau mencontoh perilaku karakter Ahab yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Yang kedua, tetaplah setia, saudara, memberitakan kebenaran firman Tuhan seperti Mika. Nyatakan apa yang benar, beranilah mengoreksi, menegur apa yang salah, yang tidak berkenan di hadapan Allah. Mintalah petunjuk, mintalah hikmat, mintalah kemampuan dari Tuhan untuk kita bisa menyampaikan firman Tuhan dengan benar. Tidak hanya yang menyenangkan saja, bahkan mungkin yang tidak menyenangkan. Kita harus menyampaikannya. Karena itu merupakan kewajiban kita sebagai anak-anak Tuhan. Kalau memang kebenarannya orang itu melakukan hal yang baik, boleh saja, mari kita berikan apresiasi atau pujian kepadanya. Kalau perlu ditegur,
Jangan kita abaikan saudara. Jangan ditahan. Mari tegurlah, nasihatilah, kritiklah. Dan perlu kita mengingatkannya supaya dia tidak terjatuh di dalam dosa yang lebih dalam. Ketika kita menegur, ini juga menunjukkan kasih kita kepadanya. Saudara, hanya saja cara menegurnya saja yang perlu kita perhatikan. Baiklah, mohon petunjuk, mohon hikmat kepada Tuhan, mohon kemampuan supaya kita bisa menyampaikan dengan cara-cara yang sopan, cara-cara yang lembut, yang halus, tidak kasar, tidak marah-marah, tidak memojokkan dan membuat orang dapat malu dan tersinggung. Kalau Tuhan izinkan, orang yang kita tegur itu, orang yang kita ingatkan itu, orang yang kita koreksi itu dapat menyadari dosanya tanpa harus ia menjadi malu, terpojok, dan merasa dihakimi. Untuk pekerjaan ini sekali lagi, kita percaya Tuhan menolong kita, saudara, memampukan kita. Saya sangat terinspirasi dengan satu ilustrasi yang dikatakan oleh seorang hamba Tuhan, bahwa ketika kita harus memberi obat bagi orang yang sakit, berikanlah obat itu berupa kemasan di kapsul. Artinya Bapak Ibu, obat yang pahit itu tidak harus ia rasa pahitnya, tetapi sudah dibungkus dengan kapsul. Tetapi ketika ia meminumnya, obat itu tetap menjadi pemulih, tetap membuat dia sehat. Hendaklah hal yang demikian juga sebagai hamba-hamba Tuhan. Tuhan menolong kita, memampukan kita untuk bisa dipakai oleh Tuhan untuk memberi teguran yang sekiranya itu tidak membuat batu sandungan, sakit hati, atau kepahitan bagi orang-orang yang kita nasihati. Kita percaya Tuhan menolong kita, memberi kita keberanian juga untuk melakukan ini semua bagi kemuliaan nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari kita menutup firman Tuhan ini dengan berdoa. Kita berdoa. Terpujilah Tuhan, terima kasih Bapak. Kami sudah mendengarkan akan suara firman-Mu pada malam hari ini. Kami percaya firman Tuhan ini boleh kami terima dengan penuh sukacita. Kami rindu Tuhan untuk melakukan akan firman-Mu dengan setia. Tidak hanya menerima firman yang menyenangkan hati kami saja, tetapi firman yang juga mengoreksi hidup kami, membuat kami bisa mengetahui apa yang harus kami perbuat, kami lakukan dalam hidup kami. Beri kami hikmat, beri kami hati yang luas untuk bisa menerima firman ini dengan sungguh. Dan jadikan kami juga orang-orang yang dimampukan Tuhan untuk menjadi penyampai firman yang setia, yang juga Tuhan pakai, agar kami juga bisa membawa sukacita, membawa perubahan iman bagi kehidupan orang-orang di sekitar kami. Ini kami Tuhan, kami serahkan kehidupan kami semua, diberkati semua mereka yang mendengarkan firman Tuhan kami semua pada malam hari ini. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih sudah mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini, saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.